Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa beli rumah atau properti sekarang rasanya mustahil? Padahal gaji kita naik terus, inflasi katanya cuma 3–4%. Kenapa harga rumah di pinggiran Jakarta yang puluhan tahun lalu bisa dibeli dengan 5 tahun gaji, hari ini butuh 15–20 tahun gaji, bahkan hanya untuk down payment-nya saja? Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam panduan investasi yang Anda dapatkan. Nasihat para guru properti yang bilang beli properti itu pasti cuan atau properti gak akan pernah turun adalah nasihat yang benar di tahun 1990-an dan 2000-an. Tapi di era ekonomi yang sangat berbeda hari ini, nasihat itu bisa jadi jebakan terkecam yang membuat Anda miskin permanen. Selamat datang di Mau Cuan Dong, channel tempat kita bedah kebenaran kejam di balik setiap jargon keuangan populer. Hari ini, kita akan bongkar kenapa properti untuk sebagian besar orang seharusnya menjadi tujuan dari kekayaan, bukan mesin untuk membangun kekayaan di awal. Coba kita jujur, kenapa para guru properti sangat suka mendorong kita untuk membeli? Karena properti itu aset dengan tiket price yang paling besar. Dan semakin besar harganya, semakin besar pula komisi yang didapat, entah itu dari pihak pengembang atau dari bank. Masalah utama properti adalah barrier to entry atau modal awal yang terlalu tinggi dan debt leverage yang berbahaya. Bayangkan Anda punya uang 100 juta. Jika Anda investasikan di saham atau reksadana, Anda punya 100% kepemilikan atas aset itu. Jika aset itu naik 10%, uang Anda jadi 110 juta. Sederhana. Tapi dalam properti, dengan uang 100 juta itu, Anda hanya bisa membeli sebuah hak untuk berutang KPR senilai 400 juta. Dengan kata lain, 100 juta Anda adalah down payment atau uang muka untuk properti senilai 500 juta. Para guru bilang ini namanya leverage atau daya ungkit. Mereka benar, tapi mereka lupa bilang kebenaran kejamnya. Anda bukan pemilik aset 500 juta. Anda adalah pemilik 20% aset dan 80% sisanya adalah milik bank. Ketika properti itu naik 10% menjadi 550 juta, Anda memang untung 50 juta dari modal awal Anda 100 juta. Itu kenaikan 50% return di atas kertas. Kelihatan fantastis. Tapi, coba hitung. Berapa total bunga yang Anda bayar selama 15–20 tahun KPR? Berapa biaya administrasi, notaris, dan asuransi? Total bunga yang Anda bayar ke bank bisa jadi 2 kali lipat dari nilai rumah itu sendiri. Alhasil, setelah 20 tahun, properti Anda memang bernilai 2 miliar. Tapi total uang yang Anda keluarkan ke bank bisa jadi totalnya 1,5 miliar. Ini adalah poin yang paling jarang dibahas. Properti adalah aset yang sangat illiquid, tidak cair. Untuk menjelaskan konsep ini, mari kita gunakan analogi sederhana. Kapal tanker versus kapal cepat. Ketika Anda menginvestasikan uang Anda di saham, obligasi, atau reksadana, itu seperti Anda menaiki kapal cepat. Anda bisa menjualnya dalam hitungan hari. Properti adalah kapal tanker. Kapal ini sangat besar, lambat, dan butuh waktu lama untuk memuat atau membongkar muatan. Sekali Anda memuat uang Anda di properti, uang itu akan tertidur di sana. Kebenaran kejamnya adalah, jika Anda butuh uang cepat, Anda tidak bisa menjual hanya 1 meter persegi dari rumah Anda untuk membayar tagihan. Anda harus menjual seluruh rumah, dan prosesnya bisa memakan waktu 6 bulan hingga 2 tahun di pasar yang sedang lesu. Belum lagi biaya notaris, pajak penjualan, dan komisi broker yang bisa mencapai 5–7% dari total harga jual. Bayangkan, Anda menginvestasikan 500 juta di properti.
uang ini tertidur selama 2 tahun karena sulit dijual. Dalam 2 tahun yang sama, ada tren ekonomi baru yang sangat menguntungkan. Misalnya, sektor teknologi atau komoditas sedang naik 30-40%. Karena uang Anda terjebak di kapal tanker properti, Anda kehilangan kesempatan emas untuk menunggangi gelombang kapal cepat tersebut. Inilah yang disebut opportunity cost atau biaya kesempatan. Banyak guru properti bilang, beli rumah, sewakan, dan nikmati pendapatan pasif. Stop. Tidak ada yang pasif dari properti sewaan. Ini adalah mitos yang harus dibongkar. Pendapatan sewa itu aktif. Anda harus mengurus penyewa, memperbaiki genteng bocor, mengganti AC rusak, atau berurusan dengan tunggakan pembayaran. Ini semua butuh waktu, energi, dan yang paling penting, uang. Mari kita hitung net yield atau hasil bersih sewa di Indonesia, bukan gross yield-nya. Rata-rata gross rental yield properti residensial di kota-kota besar Indonesia berkisar antara 2,5% hingga 4% per tahun. Angka ini adalah pendapatan sewa kotor sebelum dipotong biaya apapun. Setelah dikurangi semua biaya ini, net yield properti Anda seringkali hanya tersisa 1% hingga 2% per tahun. Artinya, jika Anda membeli properti 1 miliar, Anda hanya mendapatkan 10-20 juta per tahun dalam bentuk sewa bersih. Untuk mendapatkan cuan sekelas itu, Anda tidak perlu repot mengurus penyewa. Anda bisa menaruh uang Anda di deposito bank atau di obligasi negara retail yang benar-benar pasif, liquid, dan hasilnya seringkali 5-6% per tahun, jauh di atas net yield properti. Lantas, apakah properti itu buruk? Tentu saja tidak. Properti tetap merupakan aset yang sangat baik untuk melestarikan dan mengamankan kekayaan Anda dari inflasi jangka panjang. Tapi properti bukanlah mesin terbaik untuk membangun kekayaan awal. Jika Anda adalah seorang pemula dengan modal terbatas, jangan terjebak membeli properti hanya karena ingin kelihatan kaya atau menuruti nasihat guru yang sudah ketinggalan zaman. Strategi yang lebih cerdas adalah 1. Prioritaskan likuiditas. Gunakan modal awal Anda untuk aset yang liquid, seperti saham indeks atau reksadana saham berkualitas yang menawarkan compound interest agresif dan fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Ini adalah mesin uang Anda. 2. Bangun dasar modal. Biarkan modal Anda bekerja dan berlipat ganda dalam aset liquid selama 5-10 tahun. 3. Akuisisi properti. Setelah mesin uang Anda menghasilkan, gunakan sebagian dari keuntungan besar itu untuk membeli properti secara tunai atau dengan utang seminimal mungkin. Properti seharusnya menjadi penghargaan atas kerja keras investasi Anda, bukan beban utang yang menghambat Anda dari membangun aset liquid. Sekarang, coba hitung net yield properti impian Anda. Apakah benar-benar cuan atau hanya terjebak? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan kalau Anda mau cuan, jangan lupa klik tombol subscribe, karena kita akan terus bedah kebenaran kejam di balik setiap jargon keuangan populer. Sampai jumpa di episode berikutnya.